Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Villa Hidayana, SST Par E4. Saya adalah dosen tetap di program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata Akademi Pariwisata Denpasar. Mata kuliah yang saya ampu ada 4, yaitu Prosedur Tata Niaga Udara, Perencanaan Operasi Perjalanan Wisata 1, 2, dan 3. Perkenalkan, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perencanaan Operasi Perjalanan Wisata 1. Video pembelajaran ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat mengajukan sertifikasi dosen 2023, yaitu EDD UKTPT bidang pengajaran. Saya akan memulai dengan menyampaikan deskripsi dan informasi secara umum mata kuliah Perencanaan Operasi Perjalanan Wisata 1 atau disingkat dengan POPW 1. Mata kuliah POPW 1 ini ditempuh oleh mahasiswa Usaha Perjalanan Wisata semester 2 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan tour itinerary, ketersediaan usaha jasa wisata, dan menyusun paket wisata. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mahasiswa mampu secara spesifik mengenai konsep pariwisata, perencanaan pariwisata, pembuatan produk perjalanan wisata, teknik negosiasi dengan pengelola usaha perjalanan wisata. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting dalam perjalanan wisata, dan mahasiswa mampu merancang paket wisata domestik dan paket wisata siap jual yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar CPMK sebagai berikut. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Perencanaan Operasi Perjalanan Wisata 1 antara lain pengetahuan dasar ilmu pariwisata, penyelenggaraan operasi perjalanan wisata, perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata yang ditulis oleh Sri Rejeki, dan juga pengantar industri pariwisata. Masih banyak beberapa referensi yang saya gunakan sebagai sumber materi POPW 1. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah POPW 1 ini yaitu pendekatan pembelajaran GIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu penyampaian materi pembelajaran menggunakan media PowerPoint, Canva, video pembelajaran, dan juga studi kasus yang terkait dengan industri perjalanan pariwisata dan produk dari Biro Perjalanan Wisata. Interaction atau komunikasi dua arah saat perkuliahan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Assessment yaitu penilaian yang saya gunakan, yaitu saya menilai keaktifan mahasiswa di setiap pertemuan perkuliahan, kemudian ada penugasan kelompok serta penugasan individu. Ujian tengah semester, dan saya juga menilai ujian akhir semester. Sistem pembelajaran mata kuliah POPW 1 ini terdiri dari 16 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, dan 7 pertemuan sebelum UAS dan ujian akhir semester. Bobot penilaian yang saya gunakan yaitu saya menilai kehadiran mahasiswa, perilaku penugasan, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok, ujian tengah semester secara tertulis, dan ujian akhir semester secara tertulis. Demikian informasi yang saya sampaikan terkait mata kuliah POPW 1. Berikut proses pembelajaran tatap muka pokok bahasan perencanaan paket wisata. Ini kita akan pertemuan keempat ya, perencanaan paket wisata. Namun sebelumnya agar perkuliahan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Rencana Operasi Perjalanan Wisata 1
pertemuan keempat kita akan membahas perencanaan paket wisata. Adapun CPMK yaitu capaian mata kuliah. Di sini CPMK dari POPW 1 yaitu adik-adik mahasiswa mampu memahami secara spesifik mengenai konsep pariwisata. Kemudian prinsip, metode, dan teknik pembuatan produk perjalanan wisata serta promosi usaha perjalanan wisata, dan prinsip serta teknik negosiasi dengan pengelola sumber daya yang relevan. Kemudian sub CPMK itu adalah tujuan atau capaian yang ingin kita capai dalam pertemuan hari ini, yaitu perencanaan paket wisata ini apa sih? Yaitu adik-adik mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tahap-tahap perencanaan paket wisata, kemudian manfaat perencanaan paket wisata, dan aspek-aspek apa saja nih yang masuk dalam perencanaan paket wisata. Oke, ada pun tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu merancang dan merencanakan paket wisata domestik dan paket wisata siap jual. Karena ini POPW 1 lebih ke paket wisata domestik, nanti di POPW 2 lebih ke lokal dulu ya. Kemudian yang kedua nanti nasional, dan nanti ke POPW 3 kita akan membuat paket wisata ke luar negeri ya. Ya, seperti itu bisa dilihat tujuan pembelajarannya ya. Oke, materi ini tidak perlu adik catat, sudah ibu share di WA group ya, nanti bisa adik-adik pelajari kembali di rumah. Boleh dicatat bagian-bagian penjelasan yang penting dari apa yang ibu sampaikan ya. Oke, adapun peta perencanaan paket wisata, hari ini pada malam hari ini kita akan mempelajari kurang lebih 4 komponen ini ya. Ada definisi perencanaan paket wisata, tahap perencanaan, kemudian manfaat perencanaan, aspek-aspek perencanaan paket wisata. Bisa dilihat di depan. Iya, kira-kira pernah mendengar kata perencanaan? Pernah. Apa itu perencanaan? Ya, silakan yang Albertus. Perencanaan kalau dalam produk apa? Dalam dunia wisata, dalam dunia pariwisata itu proses perencanaan pembuatan produk wisata yang terdiri atas komponen-komponen atau produk gabungan yang dimasukkan ke dalam berdasarkan pada data yang akurat. Ya, betul ya. Ada lagi satu? Silakan. Kalau secara umum perencanaan itu pembuatan keputusan untuk masa yang akan datang. Oke, itu perencanaannya. Ada yang lain mungkin yang belum menjawab? Silakan, Polgarius. Kalau menurut saya sebuah perencanaan adalah sebuah proses atau susunan dari masa sekarang untuk akan didapatkan di masa depan. Oke, perencanaan sesuatu yang harus kita rencanakan ya. Apa nih perencanaannya supaya nanti goal atau tujuan kita itu bisa berjalan ya, benar. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini menurut Supriyadi, perencanaan adalah proses berpikir yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ya, dengan menggambarkan implementasi tertentu untuk mencapai. Tentunya kan ada tahap-tahapnya ya, perencanaan, tahap perencanaan, kemudian sampai tahap pelaksanaan. Kemudian menurut Pak Tursi dalam Kesada ini dan di jurnal itu perencanaan pariwisata itu suatu proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu daya tarik wisata atau atraksi yang merupakan suatu proses dinamis seperti bisa dilihat di depan ya. Kemudian perencanaan paket wisata benar yang disampaikan dengan Pak tadi, yaitu proses pembuatan produk wisata yang terdiri atas komponen-komponen. Komponen-komponennya ada apa saja? Transportasi. Victor? Ya, itu adalah mulai dari transportasi, Ya. terus akomodasi, sama DTW-nya, sama DTW-nya dulu. Baik, ya. Jadi itu termasuk dalam komponen-komponen jika ada di dalam wisata ya, semuanya, pokoknya semua komponen yang mendukung jalannya sebuah perjalanan wisata tersebut. Oke. Nah, tahap perencanaan di sini ada 6 tahap ya. Yang pertama apa? Diagnosis pasar, promosi tujuan, dan seterusnya. Oke. Iya, diagnosis pasar ini misalnya kita membuat sebuah paket wisata ya. Ini kita harus tentukan apa dulu nih? Target pasar. Ya, targetnya. Sandro? Targetnya siapa nih misalnya? Ya Bu, ibaratkan kalau saya mau buat untuk yang branding, berarti target saya seperti yang mudah-mudah itu kita ini. Oke, siap. Betul ya.
Jadi kita tentukan dulu nih, nggak mungkin kan kita menjual paket wisata ya sudah deh semuanya bisa beli seperti itu. Kita harus punya segmentasi pasar. Misalnya kayak sekarang yang banyak datang ke Bali itu adalah wisatawan yang nggak milenial ya, generasi Y dan Z ya, sumuran-sumuran kalian ini yang banyak datang ke Bali seperti itu. Jadi kita harus gimana nih kalau segmentasi anak muda ini paket wisata yang pas itu bagaimana? Misalnya kalau di Bali Ubud eksotis Kulitur. Ingat ya, membuat nama juga jangan sama dengan yang lain karena produk wisata, paket wisata di Bali itu ada ribuan ya, bahkan puluhan ribu. Jadi banyak sekali, jangan sampai kita buat Ubud Kulitur, Kintamani Kulitur. Jadi basi ya, sudah biasa itu. Jadi kita buat namanya yang enak didengar juga. Misalnya Ubud eksotis Kulitur. Jadi dia basis pasarnya tadi siapa? Misalnya milenial ya. Oke, formulasi tujuan itu kita harus mencakup dalam 5W1H. Jadi apa nama paket wisatanya? Kemudian kenapa kita membuat paket wisata itu? Oh, karena supaya segmentasinya anak muda. Saya menjangkau anak-anak muda yang suka petualangan, yang menyukai sesuatu yang berbeda dari negaranya. Itu nya tadi siapa? Milenial, generasi Y dan Z. Kemudian where, di mana nih paket wisatanya tadi di mana? Ubud, ya. Kemudian when, kapan? Apakah dia selalu ada, reguler setiap hari adakah? Atau setiap seminggu cuma 2 kali? Kemudian how, bagaimana jalannya tour itu? Itu kita buat dulu. Kemudian kita perlu membuat juga observasi. Kira-kira apa nih yang kita buat dalam observasi? Bulan? Silakan. Observasi ini terkait dengan pengamatan melihat komponen wisata. Kayak misalnya kita ke hotel, kita lihat apanya dulu. Lokasinya terjangkau nggak dari destinasi yang mau dikunjungi, jalannya nggak muter-muter, nggak ada Atraksinya bagaimana ya, aktivitasnya bagaimana. Kemudian apa lagi? Fasilitas kayak di hotel, Apakah fasilitas Ya, silakan Kevin. kayak fasilitas yang ada di hotel apa saja, terus menu-menu makanan di restoran untuk meal, terus di tempat wisata itu aksesnya ke sana gimana sama fasilitas. Oke, jadi berkaitan dengan komponen paket wisata lagi ya. Kembali lagi kita harus tahu nih penginapan apa yang sesuai dengan budget, sesuai dengan ketertarikan dari tamu kita. Kemudian daya tarik wisata, karena kalau anak muda kan pasti dia suka sesuatu yang menantang ya, sesuatu yang lain dari biasanya. Nah itu kita harus tahu nih. Oh kalau ke Ubud berarti dia buat apa? Jadi kita buat observasi supaya dia beda dengan paket wisata dari yang sebelum-sebelumnya. Itu misalnya apa nih? Pernah dengar cooking class? Cooking class. Kelas memasak. Nah, kelas memasak kan berbeda. Jadi misalnya mereka pertama ke Batu Bulan dulu nih. Kita masukin, ingat ya, kita harus memperhatikan jarak antar daya tarik wisata. Kemudian waktu tempuhnya supaya tidak putar-putar dan benar-benar misalnya full day tour ya udah full day tour seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau buat Ubud eksotis full day tour. Jadi misalnya dia pertama ke Batu Bulan dulu, kemudian supaya berbeda dari yang lain karena pariwisata itu kan industri memorable ya. Semakin wisatawan itu mendapatkan banyak kenangan, semakin banyak dia terlibat dalam suatu aktivitas wisata, dia akan apa? Mengingat. Di mana dia akan mengingat, dia pasti akan merasa puas dan akan memberikan Kesan yang baik. Memberikan apa lagi? Memberikan tip dan ingin kayak mengulang kembali. Ya, ingin mengulang kembali. Jadi dia merasa puas, dia akan ingin berkunjung kembali dan memberikan feedback yang baik ya. Nah seperti itu. Jadi misalnya mereka diajak untuk cooking class kan mereka diajak untuk meramu, kemudian memotong, memasak sampai menyajikan. Itu kan memiliki pengalaman yang berbeda dari biasanya ya. Oke, itu kurang lebih dalam observasi. Nah setelah itu segala data yang didapat dalam observasi itu kita analisis ya. Kita pilah-pilah strategi, kendala dan alternatif. Kenapa analisis data ini penting? Kenapa analisis data penting? Setelah kita mengumpulkan informasi ini, informasinya kan banyak nih, kita masukkan dalam keranjang misalnya, informasinya banyak, kita harus memilah. Ya, kita harus memilah segala bentuk informasi. Misalnya, oh yang berkaitan dengan yang disukai oleh anak muda itu A, B, C, D.
Kemudian kita pilih nih mana yang paling memungkinkan untuk kita pilih. Jadi kita pilih, oh ternyata bisa kita masukin petualangan, misalnya mereka kayak terjun misalnya, atau rafting ya, rafting. Kemudian seperti tadi cooking class. Nah itu kita pilih-pilih sesuai dengan special interest dari tamu yang akan membeli paket wisata kita. Oke, setelah itu penetapan rencana. Penetapan rencana setelah deal nih, setelah dari kita masukin keranjang, analoginya seperti itu ya, kita masukin keranjang, kita buang yang tidak perlu, kemudian kita pilih yang kita perlukan untuk membuat bubut eksotis full decor tadi. Setelah itu baru kita menetapkan rencana, oh dia kemana-mana nih daya tarik wisatanya. Nah itu kemana daya tarik wisatanya, kita bisa membuat distribution of timing juga. Setelah itu setelah deal, kita pasti akan mengirim lagi nih ke tamu, mau nggak dengan paket wisata yang seperti ini. Kemudian setelah deal baru kita melakukan perjalanan wisata ya. Oke, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan paket wisata? Pemberian nama produk. Kenapa penting pemberian nama produk? Supaya Identitas. Ya, Orkarius? kayak supaya lebih jelas tuh, kayak karena nama produk itu kan menggambarkan isi dari produk tersebut. Oke, tadi Yunus juga sempat menyampaikan identitas ya, Yunus ya. Pemberian nama produk, kita harus tahu dulu nih yang enak didengar, yang enak dilihat, itu pemberian nama produk. Ini berkaitan dengan menonjolkan elemen penting suatu produk wisata seperti eksotis. Eksotis ini berkaitan dengan apa nih misalnya? Keindahan, keunikan, keunggulan ya, keunggulan dari suatu destinasi. Jadi misalnya keunikannya tadi daya tarik wisata kita adalah ada cooking class. Nah itu menonjolkan elemen penting suatu produk wisata. Kemudian rancangan produk yang unik dan kreatif. Seperti kita ketahui di Bali banyak sekali ya paket wisata, ada puluh ribuan. Kita harus bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang unik dan kreatif. Nanti kalau adik-adik kembali ke Sumber, kembali ke Maluku, kembali ke Manggarai, kembali ke Lampung, kembali ke Lombok. Nah ingat, itu yang harus ditanamkan dalam pikirannya, di dalam pemahaman adik-adik. Harus membuat produk yang unik dan kreatif yang berbeda dari orang lain punya ya. Kesan pada suatu produk. Nah, kesan pada suatu produk pada saat saya membeli paket wisata ini, apa nih kesan yang saya dapatkan? Oh, saya akan mendapatkan pengalaman A, B, C seperti itu. Kemudian paket wisata merupakan suatu produk daur ulang. Kenapa disebut daur ulang? Ada yang bisa bantu Ibu? Yang menjawab tadi nanti akan diberikan tambahan nilai ya. Tambahan nilai di POPW 1. Produk daur ulang. Oh, Silakan. produk nanti bisa dibuat kembali, tidak habis pakai. Ya, jadi kita selalu meremake ya istilahnya tuh ya, meremake produk-produk yang sudah ada. Jadi misalnya kayak tadi sebenarnya rencana kita buat itu Ubud full decor, namun kita membuat satu sentuhan dengan menambahkan adanya cooking class, adanya aktivitas rafting. Nah itu, jadi paket wisata merupakan produk daur ulang. Jadi itu saja kita main itu. Cuman apa yang kita bisa masukkan satu daya tarik wisata atau atraksi ke dalam paket wisata kita. Kemudian ada yang kurang jelas sampai di sini? Jelas ya? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung angkat tangan dan ditanyakan ya. Oke, jangan sampai adik-adik pulang ada sesuatu hal yang tidak kurang jelas, jangan sampai jadi ditanyakan. Kemudian paket wisata merupakan bagian dari konsep siklus hidup. Gimana ini? Konsep siklus hidup itu dari apa? Pagi, siang, malam. Aktivitas kita dari pagi ngapain? Iya, makan, bangun. Nah, jadi siklus hidup dari pertama kan makan dulu nih, breakfast yoga ya. Setelah itu ngapain? Beraktivitas kayak Mempersiapkan. Iya, silakan Maria. Mungkin mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk ke destinasi. Iya, Pepe. Konsep siklus hidup dari bangun sampai tidur. Di pertama kan kita breakfast, terus itu kan ke daya tarik wisata. Nah, siang kan setelah itu ngapain? Makan siang. Setelah itu lanjut lagi ke daya tarik wisata. Selanjutnya makan malam. Itu namanya konsep siklus hidup. Jadi dari pagi sampai malam. Itu namanya
paket wisata merupakan bagian dari konsep siklus hidup. Jadi selain itu juga yang terakhir kita harus memperhatikan rencana keuangan ya. Kenapa rencana keuangan penting? Kita jangan sampai memaksakan, misalnya kamu cuma punya budget 3 juta, tapi kita punya harga paket ini 5 juta. Jangan sampai seperti itu ya, oh nggak bisa ibu, harganya segini, nggak bisa ditawar. Nah, sebagai tour planner itu harus bisa membaca situasi ya. Pada saat kamu misalnya, oh saya punya budget 1 juta, ya udah pilih daya tarik wisata ya yang sesuai, betul, yang low budget ya. Adrianus, kenapa rencana keuangan itu penting, Adrianus? Supaya menyesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh tamu yang Betul, ya, disesuaikan dengan budget, sesuai. Jadi karena industri pariwisata itu kan industri kepuasan, kitanya juga mendapatkan profit, tamunya juga mendapatkan kepuasan dengan menikmati atau mengikuti paket wisata yang dilaksanakan. Dia puas nih dengan apa yang kita tawarkan dan kita laksanakan ya. Oke, kemudian aspek-aspek perencanaan paket wisata seperti yang tadi ada sedikit feedback dari yang tadi ya. Jadi yang harus kita siapkan itu kondisi pasar sekarang bagaimana, kemudian kebutuhannya bagaimana. Sekarang itu orang suka apa sih? Sesuatu yang viral, kemudian suka sesuatu yang menantang, atau suka sesuatu yang penting Instagramable seperti itu. Nah itu kita harus bisa tahu ya, dan harus melalui riset pasar. Oke, kemudian sumber daya ini ada sumber daya manusia. Kita siap nggak nih untuk melaksanakan sebuah tour itu, siap SDM nggak? Misalnya kita harus ada teman wisatanya, ada drivernya, seperti itu, dan lain sebagainya. Ada tour, ya ada local guide-nya, tour leadernya, ya, dan SDM yang mendukung perjalanan tour itu ya. Kemudian sarana-prasarananya memungkinkan nggak? Bukan hanya dari kita BPW ya, tapi juga dari sarana dan prasarana di tempat daya tarik wisatanya ya. Oke, kemudian produk ini adalah produk paket wisata, pengemasan produk, penyusunan program dan perhitungan harga. Jadi pengemasan produknya ini, packagingnya kita buat dalam bentuk apa, kemudian penyusunan programnya kita mau buat full day tour, 4 hari 3 malam, atau 2 hari 1 malam, seperti itu. Kemudian penyusunan program serta penghitungan harga. Penghitungan harganya akan dibuat dalam bentuk quotation. Nah yang terakhir, operasional, kegiatan pra-penyelenggaraan. Jadi membuat paket wisata itu bukan tiba-tiba ya simsalabim jadi langsung jadi seperti itu ya. Jadi banyak proses yang harus kita lalui, banyak proses perencanaan yang harus kita lalui. Jadi kegiatan pra-penyelenggaraan, nyoman kegiatan pra-penyelenggaraan paket wisata apa nih? Sebelum membuat paket wisata kita harus apa dulu? Kayak membuat paket tour, membuat observasi, riset pasar ya. Oke, kemudian kegiatan selama penyelenggaraan, apa yang perlu kita perhatikan, Elizabeth? Yang kedua, Elizabeth, ini kan tadi kegiatan pra-penyelenggaraan kan kita harus ada harus observasi, riset pasar, untuk budgetnya bagaimana. Kemudian di kegiatan selama penyelenggaraan, iya bukan, ya kegiatan selama tour atau kegiatan wisata. Misalnya dalam suatu tempat itu apa saja yang kita lakukan. Terus kita juga harus menentukan bagaimana ini jalan sama saja. Oke, di atas selama penyelenggaraan, atraksi itu akan jam berapa dia show, makan jam berapa, dan lain sebagainya ya. Kemudian kegiatan pasca penyelenggaraan, apa itu yang perlu? Silakan Peter. Kegiatan setelah penyelenggaraan review lain-lain. Review, oke, memberikan mungkin guest comment ya. Ya, kita perlu memberikan questionnaire atau guest comment kepada wisatawan. Mereka udah puas belum? Apa nih yang kurang dari tour yang layanan yang sudah kita berikan? Jadi itu bisa menjadi input buat kita supaya tour yang ke depan dapat berjalan lebih baik lagi ya. Karena kita bukan cuma mikirin untung aja ya, tapi gimana nih nanti bisa mendatangkan wisatawan lagi nggak? Ada yang beli nggak pakai wisata? Itu yang paling penting ya. Oke, sekarang kita sampai di evaluasi pembelajaran.
Ini akhir dari perkuliahan hari ini, yaitu evaluasi pembelajaran. Pertanyaan nomor 1, siapa yang bisa jawab nanti akan Ibu berikan tambahan poin nilai ya di nilai tugas. Silakan, apa yang pertama? Jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan paket wisata. Mungkin yang belum menjawab? Silakan, Sandro. Kalau menurut saya perencanaan paket wisata itu proses pembuatan produk wisata yang berisi komponen-komponen wisata seperti akomodasi, transportasi, sama DTW-nya. Oke, tadi kita sudah bahas di awal ya, rencana paket wisata adalah segala bentuk yang kita rencanakan proses berkaitan dengan komponen paket wisata yang akan kita masukkan dalam paket wisata. Iya. Ada pertanyaan sejauh ini? Sudah cukup jelas? Jelas. Sudah cukup jelas. Oke, ini tugas adik-adik, ini tugas di akhir, kurang lebih di akhir semester nanti ya, di mana adik-adik akan membuat paket wisata full day tour. Kenapa Ibu sampaikan di pertemuan keempat hari ini? Supaya membrainstorming adik-adik apa saja yang perlu disiapkan ya. Jadi dari sekarang pikirkan, saya memilih paket wisata kemana, membuat paket wisata apa, kemana saja, jangan sampai ada yang sama ya. Ya harus berbeda satu sama lain. Dan masukkan komponen paket wisata, menginap di mana saja, misalnya termasuk tempat menginap, kemudian kemana saja, ke daya tarik wisata apa saja, atraksi apa saja, kemudian makan di mana, lunchbox kah atau prasmanan, buffet dan lain sebagainya ya. Kemudian distribution of time-nya, pembagian waktunya, ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi dan biaya perjalanan, di mana biaya perjalanan nanti secara detail kita akan menghitung fixed cost dan variable cost sehingga kita bisa menentukan harga per orang ya. Nah, dari sekarang adik-adik sudah mulai memikirkan nih mau buat paket wisata apa, komponennya apa saja, harganya apa saja, harus buat yang bagaimana? Yang apa tadi kata kuncinya? Yang unik, menarik, efektif. Ya, yang pasti menarik ya, supaya tidak sama dengan paket wisata yang lain. Kemudian nanti kumpul dalam bentuk PowerPoint atau ke Canva, ke email Ibu ya, di franciscavilla@gmail.com, paling lambat pertemuan ke-13. Kemudian presentasi per orang kita akan mulai di pertemuan ke-14 dan ke-15. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas individu yang akan kita kumpulkan di akhir semester? Sudah cukup jelas? Iya. Materi yang hari ini yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas? Sangat jelas ya. Oke. Ini beberapa referensi terkait materi hari ini. Bisa dilihat ya, ini referensinya. Kemudian yang terakhir itu adalah buku yang Ibu tulis, Destination Marketing Organization, di mana di situ Ibu menulis tentang bauran pemasaran pariwisata. Jadi Ibu memakai 7P, di antaranya ada place, ada tempat, ada orang, price, physical evidence, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita menentukan komponen paket wisata, kita harus bisa menentukan dulu nih bauran pemasarannya bagaimana kita harus menyiapkan orang yang handal, bagaimana kita harus bisa menyiapkan harga yang bersaing, kemudian bagaimana kita bisa melakukan distribusi yang baik, kemudian kita akan promosikan di mana saja, itu berkaitan. Nanti bisa dibaca-baca di buku Ibu ya, nanti Ibu akan bagikan PDF-nya atau bisa beli di Gramedia, harganya kurang lebih 108.000 ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan sama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Selamat malam.